Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoalah, karena berdoa merupakan bagian penting ibadah seorang mukmin. Dengan doa, kita bisa meminta kebaikan yang diharapkan dan dijauhkan dari kejelekan yang ditakutkan. Di sisi lain, kita juga bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan doa itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya doa merupakan ibadah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada banyak tempat dan waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa. Salah satunya ketika sedang sujud. Sesungguhnya sujud dalam sholat merupakan salah satu tempat dikabulkannya doa. Untuk itu tentunya haruslah memperhatikannya dan mengucapkannya untuk berdoa di dalamnya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak doa saat sujud. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda yang artinya keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa. Juga di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran saat ruku atau sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Tuhan yang maha mulia di dalamnya. Dan adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena sangat mungkin doamu akan dikabulkan. Jadi memanjangkan sujud pada dasarnya perbolehkan, tapi tidak ada anjuran khusus untuk memanjangkan sujud hanya pada sujud pada rakaat terakhir atau sujud lainnya. Jika dilakukan sekali atau secara tidak sengaja, maka tidak masalah. Tapi jangan dijadikan kebiasaan atau rutinitas, atau kalau tidak dilakukan maka akan merusak ibadah atau bahkan berdosa. Maka jangan sampai berpandangan seperti ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, memanjangkan sujud terakhir bukanlah sunnah, karena sunnahnya adalah gerakan-gerakan sholat dilakukan secara berdekatan, yaitu lama waktunya, seperti ruku, bangkit dari ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat, yakni Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, aku memperhatikan sholat bersama Nabi, maka aku dapati beliau ruku, sujud, dan duduknya antara salam dan beranjak dari sholatnya hampir sama. Ini adalah yang lebih utama. Oleh karena itu, perbanyak doa ketika sujud bisa dilakukan di sujud yang manapun dari sholat yang kita inginkan. Dan membiasakan untuk memanjangkan sujud khusus di terakhir saja bukanlah sunnah. Wallahu a'lam. Untuk itu perbanyaklah menghafal doa, sehingga kita bisa melafalkan doa apa saja pada saat sujud dalam sholat. Kita diwajibkan secara syar'i untuk berdoa dengan lisan kita, kadang dengan suara pelan dan kadang di antara pelan dan keras. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan juga di dalam surah Al-Isra ayat 110 Allah juga berfirman, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan di tengah antara kedua itu. Nas-nas Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa doa harus dilafalkan. Jika tidak, itu tidak dianggap sebagai doa. Allah berfirman tentang Zakaria alaihissalam yang artinya ketika ia menyeru Tuhannya dengan seruan yang lembut. Quran surah Maryam ayat 3. Allah Ta'ala juga berfirman tentang Nuh alaihissalam di dalam surah Al-Qamar ayat 10 yang artinya, maka ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku ini adalah orang yang dikalahkan, maka tolonglah aku. Begitu pula doa Nabi SAW pada hari Badar dalam salatnya dan dalam doanya untuk kaum mukmin. Semuanya beliau lafalkan dengan kedua bibir beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekedarnya dalam hati itu adalah hal yang baik dan diterima, tetapi itu tidak disebut sebagai doa, baik dalam bahasa maupun syariat. Lantas bagaimana kalau kita berdoa dengan selain bahasa Arab dalam salat? Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdoa selain dengan berbahasa Arab. Sebagian dari mereka melarangnya, sementara yang lain membolehkannya. Sebagian hanya merinci antara yang mampu berdoa dengan bahasa Arab dan yang tidak mampu. Namun belajarlah, sehingga jika seseorang mampu berdoa dengan bahasa Arab dan memahami arti doanya, maka itu yang lebih dianjurkan untuk memilih doa-doa yang ringkas, yang ma'thur, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun jika tidak mampu, maka bisa berdoa dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.